Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Tria Tenov. Semoga teman-teman Tria Tenov sukses selalu, sehat, dan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita misteri yang berjudul Mayat Tidak Dikubur di Desa Trunyan, Bali. Datang dari Pulau Bali, tepatnya Desa Trunyan, sudah ribuan jenazah tidak dikuburkan. Jasad-jasad orang mati hanya diletakkan begitu saja di atas tanah dan di bawah sebuah pohon. Uniknya, mayat-mayat itu tak pernah menebarkan bau busuk. Kenapa dan apa rahasianya? Matahari pagi meluai menyinari perbukitan Kintamani. Kabut pagi masih menyelimuti Danau Batur dan hanya Gunung Batur yang terlihat menyembul. Suasana masih lengang, belum banyak wisatawan yang datang, hanya beberapa penduduk desa yang melakukan aktivitas dari bertani. Setelah kabut memudar, rumah-rumah penduduk di seberang Danau Batur, itulah Desa Trunyan yang unik. Jalan menuju Desa Trunyan sangat terjal dan posisinya pas di atas tebing pinggir Danau Batur. Desa Trunyan, Kintamani, Bali merupakan desa yang unik di Bali. Desa ini berada di kawasan terpencil di tepian Danau Batur. Masyarakat mengatakan kalau Desa Trunyan adalah desa Bali Aga karena dihuni oleh orang-orang Bali asli. Penduduk Desa Trunyan adalah orang-orang Bali Aga yang hijrah akibat terdesak oleh peperangan pada zaman ekspedisi Gajah Mada. Maka dari itu pula Desa Trunyan memiliki budaya yang unik yang berbeda dengan daerah Bali lainnya. Salah satunya adalah tata cara pemakaman yang sangat unik, beda dari daerah lainnya. Desa ini pemakaman jenazah tidak dikubur layaknya orang-orang yang meninggal pada umumnya. Mayat-mayat hanya diletakkan di atas tanah tanpa ditimbun atau dikuburkan, tetapi hanya ditutupi dengan anyaman bambu atau yang disebut ancak saji. Tata cara pemakaman seperti ini sudah dilakukan sejak ratusan tahun, bahkan ribuan tahun lalu, ketika nenek moyang mereka mulai menempati desa tersebut. Menurut masyarakat setempat, sejak dulu Desa Trunyan ini sudah menebarkan bau harum. Bau harum ini saking harumnya tercium sampai ke tanah Jawa. Raja Jawa yang bernama Dalem Solo tertarik untuk menyelidikinya. Karena itu dia memerintahkan 4 orang putranya untuk datang ke Bali mencari sumber bau tersebut. Dalam perjalanan, keempat putra Dalem Solo ini mengukir sejarah dan nama-nama tempat di Kintamani
seperti desa Penelokan dari kata delak-delok atau melihat-lihat, desa Sekardadi atau desa banyak rejeki, sedangkan desa-desa Pengotan adalah desa yang dikutuk karena penduduknya memberi keterangan palsu. Dalam perjalanannya, tidak semua putra dalam Solo berhasil menemukan sumber bau tersebut karena memilih tidak melanjutkan perjalanan. Ada yang tertinggal di desa Kedisan akibat kepencut suara burung. Kedisan itu artinya burung. Ada yang tertinggal di Buahan karena membelah pinang. Buahan berarti buah pinang. Dan ada yang tertinggal di desa Dukuh Abang. Hanya satu orang putra dalam Solo yang terus melakukan pencarian bau harum itu sampai ke desa Terunyan. Setelah lama mencari, ternyata bau tersebut berasal dari salah seorang putri yang bernama Dewi Dana. Karena harumnya, putra dalam Solo kepencut ingin mempersunting sang putri. Sang putri pun berkenan dengan syarat putra dalam Solo mau menjadi raja di desa Terunyan. Putra dalam Solo menyanggupi. Pernikahan pun dilaksanakan di desa Terunyan diiringi tarian Barong Brutuk yang sampai saat ini masih dipentaskan untuk memperingati perkawinan putra dalam Solo dengan Dewi Danu. Namun sayang, kebahagiaan perkawinan tersebut berbuah duka. Pasalnya, dari setiap anak yang lahir tidak pernah berumur panjang. Anaknya meninggal di usia dini. Untuk mengetahui penyebabnya, raja pun bersemedi. Dalam semedinya, raja mendapatkan wangsit agar tidak mengubur jenazah orang yang meninggal, namun jenazah diletakkan di atas tanah dan ditutupi dengan anyaman bambu. Wangsit itu pun diikuti dan sejak saat itu pun anak-anak mereka selamat. Hingga sekarang mitos tersebut masih dipercayai. Tak ada yang berani melanggar tata cara penguburan yang diwariskan leluhur mereka karena takut ditimpa bencana, dan tak ada yang berani ambil resiko dengan melanggar mitos tersebut. Penduduk desa Terunyan kira-kira sebanyak 3.500 jiwa dikuburkan, yaitu sema kuburan wayah yang terletak di utara, paling utara dari desa tersebut. Di sebelah selatannya adalah sema muda, yaitu kuburan untuk bayi dan anak-anak. Kedua kuburan ini ditempuh menggunakan perahu karena tidak ada jalan melalui darat. Kedua kuburan ini terletak di bawah tebing di ujung timur Danau Batur. Kuburan yang lain adalah Sema Bantas yang terletak di perbatasan atau selatan desa Terunyan. Kuburan ini khusus untuk orang yang meninggal secara tidak wajar seperti kecelakaan, bunuh diri, mati, cacat. Tata cara penguburannya hampir sama dengan orang Bali umumnya, yaitu ditimbun.
Satu lagi ada kuburan ari-ari yang disebut Setra Gandamayu. Kuburan ini khusus untuk ari-ari dari jabang bayi. Uniknya ari-ari itu tidak ditanam tetapi digantung di pohon setelah dimasukkan ke dalam buah kelapa. Ari-ari yang membusuk tak sampai menebarkan bau busuk, kendati jatuh dan berserakan di tanah setelah buah kelapanya lapuk. Semawaya merupakan kuburan untuk jasad orang tua yang mati secara wajar, bukan akibat kecelakaan atau dibunuh dan bunuh diri. Kuburan inilah yang menjadi objek wisata karena jenazah tidak ditimbun tetapi diletakkan di atas tanah dan ditutupi dengan anyaman bambu. Kuburan ini memang khusus. Jumlah nisan atau yang dikubur tidak boleh lebih dari 11 jenazah. Jika sampai lebih akan membawa bencana bagi penduduk desa Terunyan. Memang selama ini tidak pernah lebih dari 11 orang. Jika ada jenazah baru, jenazah yang paling lama akan diangkat dan digantikan oleh jenazah yang baru. Tulang belulang atau jasad lama dibiarkan berserakan di areal kuburan tersebut. 11 nisan tersebut dibagi menjadi 2 bagian, 6 nisan untuk tokoh suci, pemuka masyarakat, sedangkan 5 nisan untuk masyarakat umum. Jumlah ini tidak bisa ditukar karena menurut keyakinan masyarakat akan membawa petaka bagi warga. Keunikan kuburan Semawayah ini meskipun jenazah dan tulang belulang berserakan, tak ada bau busuk yang menebar. Jangankan sampai keluar area kuburan, di kuburan itu sendiri pun tak tercium bau busuk bangkai yang menyengat. Menurut mitos penduduk setempat, bau tak sedap itu dinetralisir oleh pohon taru menyan. Konon pohon ini menebarkan bau wangi seperti menyan, sehingga menutupi bau busuk bangkai tersebut. Maka dari itu desa Terunyan yang berasal dari kata taru berarti pohon dan menyan. Dan menurut para spiritual, kuburan tersebut terdapat batu mustika permata yang menetralisir bau sehingga tak sampai menebar keluar. Namun di mana mustika itu tersimpan tidak diketahui pastinya di mana. Tidak ada yang tahu pastinya mustika itu di mana. Dan sedangkan menurut para ilmuwan tak terciumnya mayat di sekitar kawasan kuburan Terunyan karena hembusan angin. Angin yang datang dari arah utara dan barat akan terhempas ke atas akibat terhalang tebing di sebelah timurnya, sehingga bau tersebut terhempas ke atas. Entah benar atau tidak pendapat dan mitos tersebut, yang jelas sudah ribuan tahun kuburan Terunyan itu tidak pernah berbau. Kuburan Terunyan itu pantang untuk dibersihkan walaupun terlihat kotor dan jorok. Apalagi ditata, kalau dibersihkan atau ditata akan membawa petaka bagi desa tersebut dan warganya. Pernah suatu saat kuburan itu dibersihkan, setelah itu warga bentrok satu sama lain
Perkelahian antar warga yang dipicu persoalan kecil sering terjadi, dan persoalan sepele kerap menjadi besar. Akhirnya para pemuka desa meminta petunjuk gaib dan mendapat perintah agar membuat upacara karena telah berani membersihkan kuburan. Sejak kejadian itu, warga tak berani lagi membersihkan kuburan. Warga meyakini kuburan ini sangat keramat, tak boleh berlaku semena-mena, apalagi sampai mengambil barang-barang yang ada. Apalagi pohon tarumenyan tak boleh dipotong sembarangan. Bila hendak meminta untuk keperluan pengobatan, harus melalui ritual dan persembahan sesaji. Tulang belulang dan tengkorak juga tak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Pernah seorang wisatawan mencuri tengkorak kepala terunyan. Akibatnya perahu yang ditumpangi tidak bisa jalan dan hanya mutar-mutar di sekitar kuburan terunyan tersebut. Setelah tas wisatawan itu diperiksa, ternyata membawa 2 tengkorak. Setelah tengkorak dikembalikan ke tempat semula, baru perahu yang ditumpangi bisa melaju. Wallahu a'lam bishawab, hanya Tuhan yang tahu. Demikian kisah desa Terunyan dan rahasianya. Semoga cerita ini bermanfaat bagi teman-teman Triatenov. Terima kasih telah menyaksikan channel Triatenov dan jangan lupa subscribe. Salam misteri 2 dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.